Ada orang-orang yang selamat tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Di antaranya al-murabit. Siapa al-murabit? Al-murabit adalah orang yang berjaga di daerah perbatasan antara daerah negeri kaum muslimin dengan negeri kafir yang sedang berperang. Dan ini adalah amalan yang sangat berat. Kenapa? Dia tidak berhadapan dengan musuh, tapi dia berjaga. Dia tidak tahu musuh datang dari mana. Bisa jadi setiap saat ada panah yang akan mengenainya, entah dari arah mana. Bisa jadi ada tembakan yang akan mengenainya, dia tidak tahu dari arah mana. Makanya murabit ini pahalanya besar. Di antaranya dia akan terbebaskan dari fitnah kubur. Kata Salman, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun minas siyami syahrin wa qiyamihi. Menjaga di daerah perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan daripada salat malam sebulan. Wa in mata jaro alai amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Kalau dia meninggal dunia, amalan yang bisa dilakukan terus mengalir. Jadi dia dapat amalan jariah. Salatnya jalan terus, pahalanya ngalir meskipun dia meninggal dunia bagi orang yang murabit. Wa ujri alaihi rizqu wa uminal fattan, dan dia akan diamankan dari fattan, dari dua malaikat yang akan memfitnah, yaitu malaikat munkar dan nakir. Dia aman. Demikian dalam hadis yang lain dari hadis Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah. Setiap mayat kalau meninggal amalnya selesai, putus. Kecuali orang yang murabit, yang berjaga di daerah perbatasan. Fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah, maka amalannya jalan terus jadi amal jariah sampai hari kiamat. Wa yu'manu min fitnatil qabr, dan dia akan selamat dari fitnah kubur. Kemudian di antara orang yang selamat dari fitnah kubur, orang yang mati syahid. Ada seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid? Ya Rasulullah, kenapa orang-orang yang beriman difitnah di kuburan? Maksudnya difitnah, ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, kecuali yang mati syahid. Kenapa yang mati syahid dikecualikan? Maka Nabi berkata, kafa bibariqatis suyuf ala ra'sih fitnah. Cukuplah cahaya pedang yang ada di atas kepalanya sebagai fitnah. Tatkala dia berjihad, kemudian pedang-pedang terlihat kilatan-kilatan pedang-pedang musuh, dan itu mengerikan, dan dia bisa lulus, dia tetap berani, dan dia maju karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu sebagai ujian di dunia. Sehingga tatkala di akhirat, di alam barzakh tidak perlu diuji lagi oleh malaikat munkar dan nakir. Di antaranya juga orang yang selamat dari fitnah kubur adalah orang yang meninggal hari Jumat, malam Jumat, atau siang hari di hari Jumat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim yang meninggal pada siang hari Jumat atau malam Jumatnya kecuali Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Berarti kalau seorang sudah meninggal, ruhnya akan diambil. Apakah orang beriman maupun orang kafir? Tadi datang, kata Allah, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaika. Seandainya kau bisa lihat malaikat datang mencabut nyawanya orang kafir, diambil nyawanya. Tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang-orang seperti orang Hindu, ya, bahwasanya ada namanya reinkarnasi, ya. Bahwasanya nyawa keluar dari satu manusia berpindah kepada manusia yang lain. Kalau dia selama di dunia dia baik, maka dia akan pindah ke yang lebih baik lagi. Mungkin tadinya miskin pindah ke badan orang kaya. Mungkin begitu. Ya. Tapi kalau ternyata dia di dunia kacau, nakal, kepala batu, ya, maka waktu dia kehidupan kedua mungkin kepada orang yang menderita, orang sakit-sakitan, orang miskin. Kalau terlalu parah, hewan, mungkin kambing, mungkin kecoa, mungkin tikus, ya. Dan itulah siksaan mereka di situ. Mereka mengatakan itulah siksaan. Jadi tidak namanya hari kiamat, adanya cuma siksaan, kenikmatan dengan begitu, dengan perpindahan ruh dari satu badan ke badan yang lebih, kehidupan yang lebih nikmat atau mewah, dan itulah kenikmatan dan inilah siksaan. Ya, dan ini tentunya tidak benar. Siapa yang pernah merasakan, ya? Kalau itu benar, saya dulu sebelum saya jadi Firanda dulu saya di mana? Saya enggak tahu. Saya enggak tahu saya dulu di mana. Ente pernah ada yang ingat dulu pernah di mana?
Namanya kita merasakan kenikmatan itu kalau kita tahu kita dulu seperti apa, baru kita rasakan kenikmatan. Oh, saya dulu 1000 tahun yang lalu, saya kecoak misalnya. Sekarang saya sudah jadi Ustadz Firanda misalnya. Oh, memang nikmat, memang dulu reinkarnasinya seperti ini. Baru kita bisa rasakan itu balasan. Kalau kita nggak rasa, apa fungsinya balasan tersebut? Apa fungsinya balasan tersebut? Tadi kan saya punya kawan-kawan pernah cerita dari India. Ada teman-teman mereka yang di India sana, tatkala mereka lagi duduk-duduk, om mereka baru meninggal kemarin, om mereka. Tahu-tahu mereka duduk di rumah, tahu-tahu ada kambing masuk di rumah. Jangan-jangan ini om kita. Namanya apa? Reinkarnasi jadi kambing. Mungkin dia dulu nakal, makanya sekarang jadi kambing. Jadi tidak ada namanya ruh bergentayangan. Itu semua khurafat. Tidak ada namanya ruh bergentayangan. Ada jin bergentayangan. Ruh tidak ada yang bergentayangan. Ruh begitu meninggal dunia, kalau nggak dapat nikmat, dapat apa? Azab. Kan namanya ruh bergentayangan. Seperti orang dibunuh, ya, ruhnya belum mati, masih penasaran, ya, mencari orang yang membunuhnya. Itu enggak ada. Dalam Islam enggak ada. Udah dia selesai, ya, selesai. Nanti bilang kalau mau ketemu tinggal nyawanya orang itu dikasih apa? Dikasih jeruk sama kecap. Ada aja. Ini enggak benar, ya. Jadi nikmat barzakh atau azab barzakh, nikmat kubur atau azab kubur itu ada dan dalilnya terlalu banyak. Dalam Al-Qur'an juga banyak, di antaranya tadi ayat yang saya sebutkan tentang Firaun. Kemudian juga tafsiran dari sebagian ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi dia kehidupan yang sesak, menyempitkan. Sebagian sahabat menafsirkan maksudnya kehidupan di barzakh, dibuat susah. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, nanti hari kiamat lain lagi. Kami akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Kemudian juga ayat tadi, ya, tatkala Allah berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum wa dzuqu adzabal hariq." Kalau seandainya kau bisa lihat bagaimana malaikat mencabut nyawanya orang kafir, malaikat pukul wajah mereka, bokong mereka dipukul para malaikat. Malaikat berkata, "Dzuqu adzabal hariq," rasakanlah azab yang membakar. Sekarang juga mereka sudah merasakan azab. Adapun dalam hadis sudah kita sebutkan, hadisnya mutawatir, terlalu banyak. Bahkan kita sangat dianjurkan membaca doa untuk berlindung dari azab kubur setiap kali kita salat. A'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'awwadzu billahi min adzabil qabr." Hendaknya kalian berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan ini merupakan perkara ijma' bahwasanya, ya, azab kubur itu ada. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala, wa itsbatus thawabi wal iqabi fil barzakh, adanya balasan maupun hukuman di alam barzakh. Ma bainal mauti ila yaumil qiyamah, setelah kematian sebelum hari kiamat. Hadza qaulu salafi qatibatan, ini adalah perkataan para salaf, pendapat para salaf seluruhnya. Wa ahli sunnah wal jamaah, dan ini pendapat ahli sunnah wal jamaah. Inna ma ankara dzalika fil barzakh qalilun min ahli bidah, hanya sedikit dari ahli bidah yang mengingkari hal ini, di antaranya Mu'tazilah. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan azab kubur dan nikmat kubur. Apa hikmah kenapa tidak kelihatan? Kenapa kalau orang buka kuburan kok tidak kelihatan badannya hitam, kepalanya pecah kena pentungan, ya? Tidak ada. Ini semua adalah iman bil ghaib, perkara yang apa? Yang gaib. Seandainya dibongkar, maka tidak ada yang gaib pula. Semuanya akan menjadi musyahad, perkara yang nyata. Padahal kita tahu kita di dunia ini kita diuji, di antaranya diuji untuk beriman dengan perkara yang gaib. Di antara sifat-sifat orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nama orang beriman itu apa? Iman kepada perkara yang gaib.
Dia tahu Allah benar, dia tahu Nabi benar, Nabi dan Allah yang maha benar dan Nabi mengabarkan, dia harus benarkan meskipun dia tidak lihat. Itulah iman. Kalau semuanya nampak, maka tidak ada lagi keimanan. Kalau semua orang kafir dikubur kemudian kuburannya keluar api, kuburan orang Islam keluar pohon, ya, semua orang akan masuk Islam kalau begitu ceritanya. Itu tidak. Ini orang kafir ya, setiap dikubur itu keluar api langsung. Kira-kira ada enggak orang kafir lagi? Enggak ada yang kafir lagi, semua beriman. Kalau setiap nyawa orang kafir dicabut terlihat, malaikatnya datang cabut, kemudian keluar asap dari telinganya, rambutnya semua jadi berdiri, ya, semua orang tidak ada yang mau jadi kafir. Ente kalau maksiat makan riba nanti kayak begini matinya. Semua orang beriman kalau begitu caranya. Paham? Makanya Allah tetap menjadikan hal yang gaib. Terkadang ada cerita-cerita bahwasanya nampak, itu terkadang itu bukan dalil, tapi itu terkadang para ulama tidak mengingkari, bisa jadi. Allah nampakkan sebagian yang gaib, ya, bisa jadi, ya. Tetapi asalnya tidak ada yang tahu. Asalnya tidak ada yang tahu. Asalnya kita buka kuburan orang kafir begitu saja, enggak ada masalah. Ya. Kita buka tidak ada kuburan kemudian jadi sempit, ya, kemudian tidak ada. Karena Allah tatkala kita buka, Allah perlihatkan seperti baik, ternyata di situ ada alam lain, ya. Alam lain yang dia di situ sedang disiksa. Alam perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan juga di antara hikmahnya tadi hadis yang sudah saya sebutkan, Nabi SAW mengatakan laula alla tadafanu. Seandainya, ya, kita enggak lihat azab kubur tapi kita dengar. Kita lagi kubur tahu-tahu baru kita melangkah jalan 5 langkah tahu-tahu kita mau ngantar mayat ke kuburan, di samping kita dengar, teriak-teriak. Enggak ada yang berani nguburin orang kalau begitu. Setiap mau kuburan dengar orang teriak-teriak kanan kiri semua. Takut orang. Jangankan dengar suara, ya. Mau ke kamar mandi aja takut. Kamar mandi aja takut. Sebagian ibu-ibu kebanyakan nonton film, ke kamar mandi aja apa? Takut. Harus kamar mandinya dibuka sedikit. Nyalanya lampu dinyalain. Dia takut. Kenapa dibuka sedikit? Biar kabur langsung. Terus ke kuburan kemudian dengar suara orang teriak-teriak, seorang wow menderit, mengerikan. Makanya dia mengatakan laula alla tadafanu. La da'autullah an yusmi'akum min adzabil qabr alladzi asma'u minhu. Kalau bukan karena kalian nanti bakalan tidak bisa menguburkan, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian sebagian adab kubur yang aku dengar. Nabi diperdengarkan sebagian. Kata para ulama, ya, walau sami'ah insanun la su'iq. Seandainya ada seorang yang mendengarkannya, maka dia akan langsung mati. Ketakutan luar biasa, dia akan pingsan dan mati. Tayyib. Ada berpermasalahan yang disampaikan juga, ya, tentang masalah azab kubur dan nikmat kubur. Apakah nikmat kubur dan azab kubur hanya mengenai ruh atau juga jasad? Zahir hadis, fatu'adu ruhuhu, ruhnya dikembalikan kepada jasadnya, fayujlisani, kemudian malaikat menundukkannya, kemudian malaikat menyiksanya. Ditanya enggak bisa jawab, dipentung oleh malaikat. Ini zahirnya kena jasad dan apa? Dan ruh. Ya, tetapi kita sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hubungan antara ruh dan jasad ada 3, saya ulangi. Di dunia yang paling merasakan pertama adalah jasad. Luka semua yang pertama jasad. Kemudian ruh terkadang terikut merasakan sakit tersebut. Kalau di alam barzah yang paling utama adalah ruh. Kemudian jasad mengikuti. Kalau di alam akhirat sama-sama. Ruh dan jasad sama-sama 50%. Nah, seandainya ada orang jasadnya tidak ada, jasadnya dimumikan, diikat, ruhnya disiksa. Kalau jasadnya ada, ruhnya dikembalikan dan disiksa ruh dan apa? Jasadnya. Dan wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian dalam satu hadis, ya. Jadi atau kita masuk pada pembahasan berikutnya, apakah azab kubur itu berkesinambungan sampai hari kiamat ataukah berhenti suatu saat? Jawabannya tergantung kondisi orang yang diazab. Kalau yang diazab adalah orang-orang kafir, maka akan berlangsung terus sampai hari kiamat. Makanya tadi sudah kita bacakan berulang kali ayat tentang Fir'aun dan bala tentara yang diazab.
Kata Allah, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab." Bahwasanya Firaun dan bala tentaranya dipaparkan kepada api setiap pagi dan petang. Kalimat pagi dan petang maksudnya setiap saat. Ya. Dan hari kiamat kelak mereka akan dimasukkan dalam azab yang lebih pedih. Kemudian juga dalil akan hal ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tatkala Nabi dimimpikan melihat orang-orang diazab dalam alam barzakh. Nabi melihat 3 atau 4 orang. Di antaranya, ya, Nabi melihat seorang yang mulutnya, dia duduk, ada orang yang merobek mulut kanannya, mulut sampai dirobek sampai ke leher. Setelah itu dia pindah ke kiri, dia merobek mulut kirinya sampai ke leher, yang kanan sudah sembuh. Dia pindah lagi, dia robek begini, terus gantian, robek kanan, robek kiri dari sampai ke belakang. Maka Nabi waktu melihat orang tersebut, Nabi bertanya, ya, siapa orang tersebut yang disiksa dengan demikian? Maka malaikat berkata, ammal ladzi ra'aitahu yushaqqu shiduquhu. Adapun orang yang kau lihat bibirnya, mulutnya dirobek, fakadzabun yuhadditsu bil kadzbah. Dia adalah tukang dusta yang dia berusaha dengan satu dusta, fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Maka dustanya di-share oleh orang sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Fayusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Maka dia disiksa sebagaimana yang kau lihat dirobek-robek mulutnya sampai hari kiamat. Berarti ada dosa-dosa yang siksa kuburnya sampai hari kiamat. Kemudian juga Nabi melihat ada seorang yang dia duduk kemudian atau dia tidur, kemudian ada orang lempar batu di atas kepalanya, kepalanya pecah, kemudian batu tersebut menggelinding. Orang tersebut ngambil batu lagi, datang lagi, ngelempar kepala lagi. Waktu kembali kepala sudah baik lagi, lempar lagi, pecah lagi, batunya menggelinding lagi. Orang itu ambil lagi batu, kemudian datang lempar lagi kepala dan terus menerus sampai hari kiamat. Apa kata malaikat? Walladzi ra'aitahu yusdakhu ra'suhu farajulun 'allamahullahu al-Qur'an fanama anhu bil-lail wa lam ya'mal fihi bin-nahar. Adapun orang yang kau lihat kepalanya dihancurkan adalah seorang yang Allah ajarkan kepada dia Al-Qur'an. Namun di malam hari dia tidak baca Al-Qur'an dan siang hari dia tidak amalkan Al-Qur'an tersebut. Hafal-hafal doang. Tapi di malam hari tidak pernah dia murojaah, siangnya tidak pernah dia amalkan. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dilakukan siksaan tersebut sampai hari kiamat. Berarti terus menerus tidak berhenti. Kemudian Nabi juga melihat ada seorang yang dia berenang di lautan, di suatu sungai, kemudian dia mau sampai di ujung dilempar oleh batu, mundur lagi, maju lagi, dilempar lagi batu. Kata Nabi itu yang makan riba. Ya, disiksa sampai hari kiamat. Jadi di sana ada dosa-dosa yang menjadikan orang disiksa di alam barzakh sampai hari kiamat, enggak berhenti azabnya. Demikian juga dari hadis Abu Hurairah tentang orang yang sombong dengan bajunya. Kata Nabi SAW, bainama rajulun yamshi fi hullah. Tatkala ada seorang berjalan dengan baju yang indah. Hullah itu 2 kain, sepasang kain yang indah. Tu'jibuhu binafsihi. Dia senang, bangga dengan baju tersebut. Murajjilun jummatahu. Dan dia menyisir rambutnya panjang. Jadi penampilannya oke, rambutnya oke, pakaiannya indah. Idh khasafallahu bihi, tiba-tiba Allah benamkan dia. Dia sedang berjalan dibenamkan oleh Allah. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Dia digoncangkan di dalam bumi sampai hari kiamat disiksa. Karena sombong dengan penampilannya dan sombong dengan apa? Bajunya. Ini dalil bahwasanya ada azab di alam barzakh yang tidak berhenti-berhenti sampai hari kiamat kelak. Ya. Makanya para pelaku maksiat, ya, kalau orang kafir jelas tidak berhenti. Adapun pelaku maksiat dari kaum muslimin, ada di antara mereka yang azabnya terus menerus, ya, ada di antara mereka yang azabnya berhenti. Dan ini adalah konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jika dosa mereka tidak terlalu parah, ya, maka mereka diazab kemudian sampai ada waktu tertentu berhenti, ya. Sesuai dengan yang pantas bagi mereka, ya. Sesuai dengan kadar dosa yang mereka lakukan. Taib, kita menjelang terakhir kita akan bahas tentang sebab-sebab azab kubur. Apa sebab-sebab azab kubur? Secara umum, dosa-dosa menyebabkan azab kubur. Secara umum, dosa-dosa menyebabkan azab kubur. Namun di sana ada beberapa dosa yang dinaskan secara tegas menyebabkan azab kubur. Di antaranya adalah ghibah dan namimah. Di antaranya ghibah dan namimah. Di antaranya tidak bersih tatkala cebok dari kencing. Dalam hadis yang masyhur kata Nabi SAW dari Ibnu Abbas berkata, marra Nabi SAW bi kubrain. Nabi melewati 2 kuburan. Kemudian Nabi berkata, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya penghuni 2 kuburan ini sedang diazab.
Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan dua ini sedang diadab bukan pada perkara yang besar. Artinya mudah mereka tinggalkan. Apa susahnya cebok dengan bersih? Kan mudah, tapi dia buru-buru sehingga dia tidak pernah bersih. Apa susahnya tidak gibah? Diam aja, kan selesai. Susah atau tidak gibah? Susah, senangnya gibah. Bisa ditinggalkan, tapi mereka tidak meninggalkan. Kata Nabi, fa amma ahaduhuma fakana la yastatiru min bauli. Yang satu diadab karena tidak bersih dalam cebok buang kencingnya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang satu dia diadab karena namimah. Namimah itu mengadu domba di antara manusia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis ini tentang orang diadab karena namimah dalam bab tentang adab kubur karena ghibah, ya. Karena ghibah. Jadi mereka Imam Bukhari memasukkan ghibah dalam sebab adab kubur. Kenapa? Karena dalam suatu riwayat selain di Sahih Bukhari, kalau tidak salah dari Abu Dawud, kata Nabi yang satu tidak bersih dalam ceboknya, yang satu karena ghibah. Adapun dalam Sahih Bukhari tidak disebutkan lafaz tersebut, tetapi Ibnu Hajar menjelaskan karena orang yang namimah biasanya ghibah. Jadi namimah itu ghibah plus. Ya kan? Dia menceritakan kejelekan orang untuk mengadu domba dengan si A dan si B. Dia ke A, dia ceritakan kejelekan B. Dia ke B, dia ceritakan kejelekan apa? A. Ya ghibah berarti. Plus dia ingin mengadu domba. Sehingga orang yang melakukan namimah, dia pasti ghibah. Dia pasti ghibah. Oleh karena di antara perkara yang membuat orang bisa diadab dalam kubur adalah tidak bersih tatkala cebok dari kencingnya. Yang kedua karena ghibah. Yang ketiga karena namimah. Dan yang keempat diantaranya karena sombong tadi. Hadis Abu Hurairah, seorang berjalan bangga dengan rambutnya yang indah, dengan pakaian yang indah, kemudian ditenggelamkan dalam tanah sampai hari kiamat. Makanya hati-hati, jangan sombong. Kalau orang dengan pakaian saja bisa sombong, apalagi dengan mobilnya, apalagi dengan motornya. Ya. Sebab kesombongan banyak. Maka seorang bertakwa kepada Allah. Jangan sampai dia sombong, dan itu bisa menyebabkan dia diazab dalam alam barzakh. Demikian juga tadi kita sebutkan, di antara yang diadab dalam alam barzakh pendusta. Dia dusta, satu dusta terser sampai tersebar ke penjuru dunia. Dan zaman sekarang sangat mungkin seorang melakukan demikian. Dia bikin status bohong, di-enter, disebar oleh banyak orang. Tersebar di grup-grup WhatsApp, tersebar di media sosial, padahal isinya apa? Dusta. Maka hati-hati. Ini sebab adab kubur. Di antara sebab adab kubur, makan riba. Makan hasil riba, disisikan adab kubur. Di antara sebab adab kubur, zina. Orang berzina disebutkan Rasulullah melihat mereka sedang diadab dalam sebuah tanur, tungku yang bagian atasnya kecil, bagian bawahnya besar, kemudian dinyalakan api dari bawah. Mereka diazab dalam tungku sebelum hari kiamat kelak. Di antaranya seorang diajarkan Al-Quran, namun dia tidak memurojaahnya di malam hari, dan di siang hari dia tidak mengamalkannya. Ini juga di antara dia diazab dalam alam barzakh. Baik, yang terakhir, bagaimana sebab kita terhindar dari adab kubur? Secara umum, melaksanakan ketaatan-ketaatan. Jika seorang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat dari adab kubur. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala agar seorang muhasabah sebelum tidur. Ya, kata beliau, "Wa min anfa'iha", ya, agar bisa selamat dari adab kubur, di antaranya an yajlisa ar-rajulu indama yuridu naum lillahi sa'atan yuhasibu nafsahu fiha ala ma khasirahu wa rabihahu fi yaumihi. Hendaknya sebelum dia tidur dia duduk sesaat, dia renungkan di hadapan Rabbnya, hari ini dia sudah apa maksiat yang dia lakukan dan apa amal soleh yang dia lakukan sebelum tidur. Kalau dia ingat maksiat yang dia lakukan, maka dia segera bertobat kepada Allah sebelum dia tidur, sehingga dia tidur di atas taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut jika dia bangun dari tidurnya. Dan dia lakukan ini setiap malam. Maka jika dia meninggal di malam tersebut, dia meninggal di atas taubat. Jika dia bangun dari tidurnya tersebut, maka dia akan bangun dengan semangat baru untuk tidak bermalas-malasan dalam beramal saleh dan untuk meninggalkan maksiat yang dia lakukan, untuk perbaiki apa yang telah lalu. Ini nasihat dari Ibnu Qayyim, seorang untuk muhasabah setiap hari, sebelum tidur terutama. Makanya Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering menghisab dirinya, hisabnya akan ringan pada hari kiamat kelak. Kenapa? Dia selalu hati-hati. Hari ini saya sudah ngapain? Siapa saja orang yang sudah saya gibah? Berita apa saja yang sudah saya share, benar atau tidak? Siapa yang saya sakiti hatinya? Ya. Kemudian ketaatan apa yang saya sudah